Apa sebenarnya yang menyebabkan orang itu kufur dan apa sebenarnya yang menyebabkan orang itu menjadi ahli bid'ah? Yang keempat, dan ini banyak. Ini zaman dahulu yang nomor 4 ini banyak. Apa itu? Ar-Rabtul Adi. Ar-Rabtul Adi sudah saya jelaskan di kelas yang lampau. Ada hubungan antara api dan panas. Betul apa tidak? Yang membuat hubungan itu siapa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya yang membuat api panas adalah Allah. Kalau Allah tak nak menghubungkan api dan panas, Allah boleh jadi membuat api itu sejuk. Dan sejuk yang mematikan. Sejuk itu kalau terlampau sejuk macam mana? Sejuk ikon oke. Anda boleh tidur. Tapi kalau sejuknya mana itu? Alaska, sejuknya kutub utara. Kalau Anda tak pakai jaket macam mana? Saya punya kawan berasal daripada dekatnya Siberia. Lalu ketika saya di Jordan, saya banyak kawan daripada Rusia. Ada yang rumahnya dekat-dekat dengan Siberia. Tahu Siberia? Siberia itu tempat yang paling dingin. Jadi orang-orang Rusia zaman dahulu, kalau penjara orang, penjara yang paling ganas, yang paling teruk di mana? Siberia. Mereka kalau nak azab orang, nak sakiti orang mudah. Mereka lepas baju, siram air habis. Lepas baju siram air. Ya ini confirm hospital itu, confirm hospital. Confirm. Karena terlampau sejuk. Sejuk itu juga boleh mematikan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyuruh api itu menjadi dingin agar tak membakar Nabi Ibrahim, Allah cakap apa? Kuni bardan wasalama. Bukan hanya bardan, tapi salama. Kalau Allah hanya cakap kuni bardan, wahai api jadilah sejuk, Nabi Ibrahim membeku itu, menjadi ais. Benar, Suf. Ulama tafsir cakap macam itu. Kalau Allah hanya cakap wahai api jadilah sejuk, akan terlampau sejuk. Karena sejuk itu juga boleh mematikan. Macam panas itu boleh membuat orang mati, sejuk pun juga boleh membuat orang mati. Karena itu Allah tambah salama, sejuk dan keselamatan. Jadi api itu macam apa? Ikon. Api itu macam ikon. Semakin apinya besar, semakin sedap ikonnya. Karena Allah cakap apa? Kuni bardan wa salama. Kenapa? Karena antara panas dan api Allah lah yang mengkaitkan. Dan Allah lah yang boleh untuk mencabut hubungan antara panas dan api. Banyak sekali orang pada zaman dahulu meyakini bahwasanya antara panas dan api itu bukan kaitan Allah ciptakan, tak. Memang api itu mempunyai panas tanpa ada intervensi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini banyak sekali orang-orang itu tergelincir. Mu'tazilah tergelincir di sini. Mereka menjadikan hukum adat yang sudah saya jelaskan di awal kelas kita, di awal daurah kita, hukum adat mereka jadikan hukum akal. Banyak sekali macam itu. Orang falasifah pun, orang-orang ahli filsafat pun zaman dahulu menjadikan hukum adat ini hukum akal. Mereka tak mempercayai ada yang namanya hukum adat. Mereka tak mempercayai ada orang boleh membelah lautan. Mereka tak boleh percaya. Mereka tak boleh percaya ada orang boleh menaiki angin. Tak percaya mereka. Mereka tak percaya ada orang itu terkena api boleh tak terbakar. Mereka tak percaya itu. Apalagi mukjizatnya Nabi Muhammad boleh keluar apa? Air. Tak percaya. Macam mana boleh keluar air? Repot sih. Anda tak pernah bertemu, Anda tak pernah jumpa Rasul. Karena itu Anda tak percaya. Orang yang tidak memahami hukum akal dan hukum adat, mereka akan tersilap antara keduanya. Kalau mereka tersilap antara keduanya, saya nak cakap habislah mereka ini. Benar, habis. Karena orang yang tersilap hukum adat
yang mana mereka menjadikan hukum adat itu hukum akal, mereka akan mengingkari hari kiamat. Mereka akan mengingkari mukjizat. Kalau mereka mengingkari hari kiamat, macam mana? Kafir. Di antara usul akidah yang paling kuat di dalam Islam adalah kita percaya kepada hari akhir. Betul tidak? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, apalagi wa malaikatihi wal yaumil akhir wa bil qada'i wal qadar. Ada di antara rukun iman, Anda kena beriman dengan hari akhir. Kalau Anda tak beriman dengan hari akhir, maknanya Anda ini bukan muslim. Dan di antara punca sebab tidak beriman kepada hari akhir adalah Anda tak boleh faham antara hukum adat dan hukum akal. Dan orang yang tak percaya hukum adat boleh dipatahkan, mereka tak akan percaya dengan apa yang bernama mukjizat. Mereka tak percaya dengan yang namanya karomah. Rata-rata orang, sudah saya ceritakan tadi ya, ada seorang perempuan kritik Zakir Naik, bukan kritik Zakir Naik, kritik orang muslim semuanya. Kenapa orang muslim itu percaya dengan namanya Isra dan Mi'raj? Kenapa? Ini adalah sebuah kebohongan, dusta, pembohongan publik katanya. Langsung saya cakapnya kebohongan publik. Maknanya Nabi Muhammad itu dusta kepada orang-orang yang lain. Kenapa? Karena mengatakan bahwasanya beliau boleh ulang-alik Mekah, Madinah, Mekah, Palestina dalam waktu 1 malam. Saya cakap, engkau ini tak faham hukum adat dan hukum akal. Allah boleh patahkan hukum adat. Karena itu kan banyak sekali orang-orang itu mengatakan mukjizat Rasul ketika menaiki buruk itu bukan ulang-alik Palestina 1 hari lah. Karena sekarang ulang-alik Palestina Mekah 1 hari boleh. Anda naik pesawat Palestina Mekah itu 2 jam. Balik lagi berapa? Boleh kan ulang-alik 1 malam? Banyak ulama mengatakan mukjizat hakiki Rasul ketika Isra dan Mi'raj adalah boleh menaiki buruk. Buruk itu diambil dari kata-kata al-barku yang artinya kilat. Anda tahu berapa kecepatan cahaya? 1 second 300.000 kilometer per second, bukan per jam, per second. Anda pernah naik superbike kah? Coba naik superbike tak pakai helmet dengan kecepatan 200 km per jam. Coba saja. Mata ini akan menangis, tak kuat. Para ulama mengatakan kalau ada orang menaiki berjalan tanpa ada pengamanan 300.000 km per second, tubuhnya itu akan hancur. Tubuhnya akan hancur. Disitulah letak hakikat daripada mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah boleh menaiki buruk, dan para ulama mengatakan sebab Rasul boleh menaiki buruk oleh Allah sudah dipersiapkan sejak beliau masih kecil. Dibelah dadanya, dibersihkan. Semua itu adalah preparation untuk bisa masuk ke Sidratil Muntaha. Orang-orang tak akan paham ini karena mereka orang-orang yang bukan Islam ya. Mereka tak akan paham ini. Kenapa? Karena mereka tak boleh paham apa beza hukum adat, apa beza hukum akal. Dan di antara sebab kekufuran yang menurut saya cukup signifikan adalah tidak percayanya adanya hukum adat. Dan tidak percayanya bahwasanya hukum adat itu boleh dipatahkan. Itu Anda kena paham. Hukum adat boleh dipatahkan. Karomah terjadi semacam itu.